Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang kami muliakan, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Ustaz Haji Agung Wirawan SAG. Kepada Ustaz yang terhormat kami persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, habiballah. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ilal akhir ayat. Sadaqallahu alaihi. Hamdan wa syukranillah. Marilah Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Sultan Alauddin Racing Center yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Ustaz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir pada subuh hari ini inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, baru calon. Masuk tidaknya surga tergantung dari Bapak Ibu, tabungan amal ibadah kita masing-masing. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang tanya, Ustaz, mana Sayyidinanya Ustaz? Ya, mari kita ulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun ini perlu dijelaskan dengan baik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salawat yang ori itu, yaitu pada saat kita tasyahud atau tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesudah beliau meninggalkan dunia ini, para sahabat memberikan penghargaan dengan tambahan perkataan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu, Ustaz berharap tidak ada lagi di antara kita yang berselisih hanya karena gara-gara Sayyidina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita pada bulan Ramadan bahwa memasuki bulan suci yang seperti ini ada dua wajah yang nampak. Ada yang begitu antusias, gembira menyambut Ramadan, sebagaimana bapak kalau pulang ke rumah bertemu dengan istri, anak, dan cucu yang lagi lucu-lucunya, itu perasaan sangat gembira. Begitu juga ibu-ibu,
sangat gembira menanti kedatangan suami, menyambut kedatangan suami yang baru saja pulang gajian. Luar biasa itu kegembiraan ya. Begitu juga yang muda-muda ini kalau bertemu dengan sang kekasih hati ya. Saking gembiranya kadang-kadang menetes air mata. Jadi Bapak Ibu jangan selalu menganggap tetesan air mata itu karena sedih. Kadang-kadang saking gembiranya seseorang itu meneteskan air mata sambil dia berkata, marhaban ya Ramadan. Coba sama-sama, marhaban ya Ramadan. Dia sambut bulan Ramadan itu dengan perasaan yang senang. Mengapa? Oleh karena dia menganggap bulan Ramadan adalah bulan taqarruf ilallah, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana Allah akan memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, akan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya, bahkan ikum minan nar, akan mengharamkan tubuh manusia dari api neraka. Maka orang yang seperti ini Bapak dan Saudara kelihatan sebelum, sementara, dan sesudah Ramadan itu terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Silaturahmi berjalan begitu harmonisnya. Semakin dia berilmu, semakin dia berpangkat, semakin dia berharta, dia seperti ilmunya padi, kian berisi, kian merunduk. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dikenal dengan sebutan orang-orang mukmin. Orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Sebaliknya Bapak Ibu, ada juga orang yang masuk bulan Ramadan ini hatinya susah. Saking susahnya mukanya ditekuk sambil berkata astagfirullah, masuk mesin Ramadan. Gelisah dia. Kenapa dia gelisah? Karena dia menganggap bulan Ramadan bulan belenggu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh melakukan apa yang selama ini dilakukan. Dan orang yang seperti ini sebelum, pada saat, dan sesudah Ramadan tidak ada perubahan. Nah, mohon izin Bapak Ibu, kalau saya kembalikan kepada kita semua ini, kira-kira kita mau golongan yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua? Ya, saya kira kita sependapat semua ingin menjadi golongan yang pertama. Kalau demikian Ustadz, adakah jalan yang bisa kita tempuh sehingga Ramadan ini menjadi bulan kemenangan untuk kita? Nah, subuh yang berbahagia ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita sama-sama mengaji surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun. Hati-hati nanti buka Qur'annya jangan sampai nyangkut di surah Mu'min ya. Nah, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sebenarnya ini panjang, tapi saya penggal sampai ayat 4 saja. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Bapak Ibu, ini kata Allah, bukan kata Agung Wirawan ya. Kenapa orang mukmin itu dikatakan beruntung? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Coba sama-sama. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sekali lagi. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, mohon maaf, ada yang samar-samar kedengaran. Alladzina hum fi sholatihim sahun ya. Ya, coba kita ulang sama-sama ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang dikatakan orang mukmin itu beruntung oleh karena bersungguh-sungguh di dalam salatnya. Kata bersungguh-sungguh di sini, this is the same, sama dengan khusyuk. Nah,
Indikator orang yang bersungguh-sungguh di dalam salat itu digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengisyaratkan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam salatnya itu kelihatan pada 3 hal. Yang pertama, kemampuannya melaksanakan salat fardu di awal waktu. Jadi mohon izin ini Prof, Bapak Ibu ya yang kebetulan punya pangkat jabatan sebagai guru besar, doktor, kemudian sebagai anggota dewan ya. Apapun kesibukan kita, kalau azan sudah berkumandang, break, tinggalkan semuanya. Termasuk ibu-ibu, ibu, sesibuk-sibuknya ibu menyaksikan channel minal channel ilal channel ya, dari satu channel ke channel yang lain ya. Itu kan biasa penyakitnya ibu-ibu kalau sudah kesandung sinetron, apalagi yang berteriak itu ku menangis ini repot sekali meninggalkan itu ya. Apalagi yang belakangan ini ada sinetron itu yang membuat ibu itu kadangkala tidak lagi bisa memperhatikan suami dan anak-anaknya ya. Pokoknya kalau sudah nonton si Andin dengan Al, nah itu Bu, mohon maaf ya Bu, tapi ibu-ibu yang seperti itu subuh ini tidak ada di sini ya. Ya, karena memang tayangannya bukan subuh ya. Ya. Sesibuk-sibuknya aktivitas para anak muda kita ini, asik-asik kita bercengkrama dengan teman-teman. Kalau azan sudah berkumandang, tinggalkan aktivitas. Ini mohon izin Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, alat ukur seseorang itu dikatakan bersungguh-sungguh oleh karena kemampuannya melaksanakan salat secara berjamaah. Ingat, kita salat tidak mengejar pahala ya, bukan salat yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Walaupun kata Nabi as-salatu miftahul jannah, salat itu kuncinya pintu surga, tapi yang menjadikan kita menjadi penghuni surga itu adalah keridaan Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan salat berjamaah bapak-bapak, kewajiban bapak-bapak itu salat fardunya bikin di masjid. Ya. Tidak boleh lagi ada di antara kita bapak-bapak ini, anak-anak muda kita menjadi bapak-bapak anak muda yang soleha. Bu, yang soleha itu bapak apa ibu? Ibu. Ibu. Kenapa? Kewajiban salat fardu ibu ada di rumah. Sebaliknya kewajiban salat fardunya bapak-bapak ada di masjid. Jadi kalau masih ada bapak-bapak yang salat fardunya lebih senang dilakukan di rumah tanpa uzur, maka itulah yang disebut dengan bapak-bapak. Nah, kita yang ngomong, saya tidak ngomong apa-apa ya. Ibu, kalau azan sudah berkumandang, qamat sudah didengungkan, lantas ada di antara suami ibu yang menggelar sajadah di rumah, tidak usah ibu larang, ya. Ibu nyanyi saja, soleha, soleha, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena benteng pertahanan utama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini, ada pada salat berjamaah. Apalagi Allah dan Rasulnya mengisyaratkan ridallahi fawqal jamaah, keridhaan Allah tergantung dari keutuhan jamaah. Belum lagi kalau kita menghitung-hitung apa yang Allah berikan dengan salat berjamaah itu. Salat sendiri dapat 1 poin, salat berjamaah lebih utama 27 kali, luar biasa. Nah Bapak Ibu, kenapa salat berjamaah ini sangat dipentingkan? Oleh karena kita ingat ancaman saat sekarang ini terhadap NKRI itu sungguh luar biasa.
NKRI ini ternyata dirusak bukan oleh orang lain, tapi orang Indonesia itu sendiri. Yang lebih celaka lagi Bapak dan Ibu, ini ronrongan paham-paham yang terlarang itu sudah menyusupi kita semua. Dan kalau tidak berhati-hati, NKRI ini akan bubar. Maka mari kita membalik dan melihat sejarah. Indonesia merdeka pada alinea ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu digambarkan berkat rahmat Allah Rabbul Alamin. Padahal pada waktu itu Indonesia tidak punya senjata konvensional untuk melawan penjajah. Tetapi karena kedekatan para ulama kita, kedekatan rakyat itu dengan salat berjamaah, iza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan dan pertolongan Allah itu datang. Oleh sebab itulah Bapak dan Saudara sekalian, ya salah satu hikmah kemarin pandemi COVID-19 ini, Ramadan yang lalu kita banyak di rumah, itu juga mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya bapak-bapak itu lil muttaqina imamah, menjadi imam bagi keluarganya, ya. Lantas yang ketiga, orang yang bersungguh-sungguh di dalam salat itu adalah mereka yang melaksanakan salat berdasarkan rukun dan syarat sahnya salat. Ya, mohon maaf ini Ustaz ya, saya tadi ya hampir saja memek lagi tuh, hampir saja saya meneteskan air mata di dalam salat karena teringat kita salat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, ya. Ya, imamnya membaca warattilil Qur'ana tartila secara tartil, kemudian sound sistemnya luar biasa, ya. Dan memang kadang-kala kita Ustadz ini berceramah itu semangat kalau sound sistemnya bagus, ya. Nah, maka oleh sebab itu kalau di masjid ini sound sistemnya tidak bagus, kasihan itu orang-orang teknik, ya. Kasihan ini. Nah, maka oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, ya, termasuk tumaknina. Jadi setiap gerakan salat itu ada tumakninanya, dan tumaknina itu rukun salat. Ini yang harus kita pahami, ya. Nah, di samping bacaan ada satu lagi. Nah, ini yang perlu, yang kadang-kala kita lupakan. Qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir. Sebelum kita salat, kita diminta untuk membersihkan pakaian kita. Jadi tolong ini bapak-bapak, kalau pergi salat pakailah pakaian yang baik-baik, ya. Anak-anak muda, jangan lagi ada di antara kita yang pakai baju kaos yang ramai tulisannya. Kasihan itu jemaah kita yang di belakang. Dia takbir Allahu Akbar, dia baca kopi kapal api, sedap susunya. Kan mengganggu konsentrasi seperti itu. Ya, terakhir waktu Ustadz Umrah kemarin 2020, Ustadz pulang tanggal 15 Februari itu karena close 26 Februari. Itu saya masih sempat ada seorang anak muda ditarik keluar dari Masjidil Haram oleh petugas. Nah, selidik punya selidik, bukan kesalahan apa-apa yang bilang, tapi pakaiannya itu. Dia pakai baju kaos, tulisannya tidak ada, cuma ada gambar kura-kura naik kita temannya baru keluar lidahnya gitu. Ini kan tidak etis kita. Ya, kita mau menghadap Sang Pencipta, maka kita harus tampil yang baik, ya. Termasuk ibu-ibu, ibu, pakaian apa yang biasa ibu pakai di rumah itu? Pakaian kerajaan, Bu? Nah, ini Ustadz Agung mau tanya ibu, ada enggak yang mau pakai daster ke pesta perkawinan? Tidak ada. Kenapa ibu? Bukan pada tempatnya, malu coba. Ibu malu kepada sesama manusia. Tetapi kenapa daster itu masih kita pakai salat? Mulai subuh ini dan seterusnya, Bu, tidak ada lagi ibu yang pakai daster salat. Tapi daster baru, Ustaz, biar daster baru, karena itu peruntukannya. Daster itu kan baju kasur, baju sumur, baju dapur.
bukan baju salat. Anu Ustaz dingin, bikin itu baju salat yang ada AC-nya. Ini mohon maaf, sudah jadi rahasia umum ibu ya. Tidak ada ibu yang mau ke pesta perkawinan pada baju yang sama pada 2 waktu yang berdekatan. Coba bagi periksa lemari pakaiannya istri itu Pak. Waduh, luar biasa. Kalau Prof. Aladin ditanya ibu bilang berapa lemari, dia bilang 1, itu perlu dipertanyakan karena bapak-bapak bilang dia sudah ambil sebagian lemari juga. Saking banyaknya itu baju pesta. Kenapa kita tidak tampil prima di hadapan Allah, padahal Allah lah yang memberikan segala-galanya dalam hidup. Nah, apalagi Nabi Muhammad SAW menyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah ajang berkasih sayang dengan Allah. Bapak Ibu mau disayang Allah? Kalau mau, mari tertibkan ibadah salat kita. Mumpung ini bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan bukan cuma salat fardu, salat-salat sunat kita cukupkan. Mari kita buat komitmen dulu ya. Insya Allah dalam bulan Ramadan seterusnya nanti tidak ada lagi yang salat fardu sekedar menjalankan kewajiban. Tapi kita sudah komitmen bahwa salat itu adalah suatu kebutuhan. Ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, Ustaz Agung mau tanya lagi, banyak mana sumber daya alamnya Arab Saudi dibanding Indonesia? Kurang kedengaran. Indonesia. Deal? Sekarang kaya mana Indonesia dibanding Arab Saudi? Arab Saudi. Nah ini kan problem. Gimana nih? Kita katakan Indonesia sumber daya alamnya melimpah, tapi kenapa Arab Saudi lebih kaya? Kenapa Makkah Madinah itu begitu mendapat rahmat Allah? Padahal dia kota tandus. Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh, kalau pesawat mendarat di King Abdul Aziz Jeddah, lantas bus menjemput kita menuju Madinah, ziarah ke makam Nabi dan berdoa di Raudhah, diantar kembali ke Makkah untuk umroh dan haji, kemudian dibawa lagi ke Jeddah. Adakah pemandangan yang indah sepanjang perjalanan? Kita hanya lihat gunung batu cadas dan padang pasir yang tandus. Kenapa Makkah Madinah begitu mendapat rahmat Allah? Padahal di sana ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Sementara di Indonesia kan cuma Abu Janda. Coba. Luar biasa. Ternyata kata kuncinya satu. Ditemukan benang merahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan berkumandang, kemana penduduk Makkah Madinah? Masih adakah toko yang terbuka? Masih adakah transaksi jual beli ibu-ibu? Ya, saya pernah coba-coba Bu. Begitu azan berkumandang, saya ambil tasbih. Saya sodorkan uang saya 10 real. Apa katanya? Ba'da salat. Ya sebentar, sesudah salat baru kita transaksi. Coba. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pantas saja kalau rahmat Allah tercurah dalam kehidupan mereka. Oleh karena pada panggilan pertama mereka datang berbondong-bondong untuk rukuk sujud di hadapan Allah. Sementara kita di Indonesia kalau azan berkumandang, kemana Pak Lurah? Kemana Pak Camat? Kemana Pak Wali Kota? Kemana Pak Gubernur? Kemana Presiden? Mohon izin, kemana anggota DPR? Ada. Makanya saya biasa ketawa dengan Pak Adi Rashid Ali ya, karena beliau ketua saya. Kalau azan berkumandang, ketua sidang itu mengatakan kita sourcing dulu rapat untuk mendengar suara azan. Begitu selesai suara azan dikumandangkan, kita lanjutkan rapat. Ya, ini kan melecehkan waktu salat. Tapi saya alhamdulillah mengakui beliau komitmennya sekarang itu. Ada satu kata beliau, apalagi yang kita cari. Ya. Jadi makanya bapak-bapak mohon izin ya. Mari kita jadikan salat itu sebagai media komunikasi kita kepada Allah.
Salat pada pagi hari jangan pernah tinggalkan itu, antara subuh dengan zuhur dengan salat duha. Bapak-bapakku terutama yang sudah pensiun, ya Allah kan ambil satu-satu itu kenikmatan kita, ya penglihatan, pendengaran, kekuatan, maka coba cas kembali dengan salat duha supaya Allah berikan kekuatan lahir batin pada kita, ya. Bapak-bapak yang lagi produktif, coba sebelum kita beraktivitas bikin salat duha. Ibu-ibu, Bu, bisa enggak ibu mengawasi suami dan anak-anak kalau sudah keluar rumah? Kenapa tidak kita awasi dengan perantaraan salat duha? Begitu suami berangkat, anak berangkat, gelar sajadah, bikin salat duha. Kalau tidak sanggup 2 rakaat, tidak apa-apa Bapak Ibu, cukupkan 4 rakaat. Ya, tidak kuat 4 rakaat, bikin 6 rakaat. Cuma memang terus terang saja, salat duha itu sekali lagi kita lakukan bukan untuk mencari rezeki, tetapi untuk merebut ridhanya Allah. Mudah-mudahan dengan ridha Allah itu jiwa kita jadi tenang, kita terhindar dari malapetaka, lantas pintu rezeki dibukakan untuk kita. Cuma memang jangan suka menghitung rezeki itu hanya uang. Iya, Bapak Ibu, kita panggil anak, dia tersenyum, berkata yang baik, itu juga rezeki. Iya. Bapak ketemu dengan teman sejawat, dia ucapkan salam, itu juga rezeki. Ini anak mudaku juga seperti itu, ya. Kalau mau membagi rezeki kepada orang tua, buatlah orang tua setiap pagi supaya dia itu seperti bulan sabit wajahnya, ya. Buat dia tersenyum. Saya syukur karena ini banyak remaja yang datang salat subuh. Mudah-mudahan ini bisa bertahan sesudah selesai Ramadan, ya. Amin. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Di samping salat fardu duha, bikin. Malam ini kita bikin tarawih. Di luar Ramadan kita bikin lail. Kalau tidak sanggup lail, bikin tahajud. Jangan berakhir yang namanya Ramadan, berakhir juga tidak lagi disambung lain dengan tahajud, sambung lain. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang beruntung itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adalah mereka yang meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Mohon maaf ini. Di dalam salat dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau ada kepentingannya, ada urusannya, kemana dia melapor? Iyyaka na'dukun wa iyyaka nasandro. Bermain-main paranormal. Mohon maaf ini Pak. Andai kata tukang bentor, tukang batu itu yang berurusan dengan dukun, tidak ada masalah. Tapi kita heran juga kadang-kadang, ada guru besar yang terlibat praktek itu, ada dokter yang terlibat seperti itu. Ini kan musibah buat kita ini. Mohon maaf ini Ustaz, saya kemarin dengar ceramah nih Pak Prof. Saya kemarin dengar ceramah ini bahwa Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan kamu dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Saya berikan kecerdasan intelektual, saya berikan kecerdasan emosional, dan saya berikan kecerdasan spiritual. Itu yang menyebabkan manusia diangkat sebagai khalifah. Tapi pada kelanjutan ayat, tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau kau tidak memanfaatkan potensi itu, saya kembalikan pada derajat yang paling terendah. Dan ternyata, ini ustadznya kencang sekali ceramah ini. Yang pertama kali akan dicelup di neraka jahanam. Ini neraka jahanam ini yang paling panas apinya itu adalah ustadz. Ustadz. Nah, saya hubungkan Bapak Ibu tadi waktu beliau azan, saya buka-buka murattal Quran, saya dapat itu keterangan pada surah ke-61 ayat kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Hei orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang-orang yang tahu tapi tidak melakukannya. Kutanya gini, jawab dengan jujur. Yang rusak Indonesia sekarang ini orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar. Kita itu yang pintar. Kita yang pintar. Coba. Ulama mana, ustadz mana yang akan merasakan itu panasnya api neraka pertama? Yang pertama adalah ustadz yang melihat kemungkaran tapi tidak beramar ma'ruf nahi munkar, tidak mencegahnya, cari aman. Yang kedua adalah ustadz-ustadz yang membackup kemungkaran dengan mencari dalil pembenaran. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, ini yang gawat, adalah ustadz-ustadz yang memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan sesaat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, makanya kalau Ustadz Agung bulan meninggal, insya Allah saya tunggu Bapak Ibu di pintu neraka, insya Allah. Kenapa? Saya akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Karena pada subuh yang ke-9 pada bulan Ramadan di Masjid Sultan Alauddin, mereka sudah berjanji akan meningkatkan kualitas kedekatan kepadamu dan memperbaiki silaturahim dengan sesama. Nah, tapi kalau duluan kita masuk surga, ingat-ingat tomprok Ustadz Agung. Jangan sampai kita intip dari jendela surga. Makan itu ceramah Ustadz. Ya. Jangan kita menganggap Ustadz dulu masuk surga, tidak. Ada itu penyakitnya ustadz yang belakangan ini yang lagi santer. Saya terbuka saja. Yang mana itu dihubungi masjid yang satu, tiba-tiba ada masjid yang besar menghubungi, dibatalkan itu masjid yang kecil. Dia datangi masjid yang besar. Karena artinya orientasinya seperti itu. Ternyata tiba-tiba setelah kembali lebih besar itu yang kecil daripada yang besar. Astagfirullahaladzim. Yang terakhir, tinggalkan perbuatan perkataan yang tidak baik. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, berhenti-berhentilah itu kita mampu ada. Dan selama ini banyak keluarga yang tinggal di rumah kan, untuk sekolah, kuliah. Setelah dia sarjana selesai, kan tinggalkan rumah, pergi berkeliling. Pernah datang kan? Sejak dia sarjana tidak pernah itu muncul. Padahal kalau bukan saya tidak jadi orang dia. Coba. Jangan suka menepuk dada seperti itu. Ibu, anaknya bilang, mama enak nak kueta. Siapa dulu mamamu? Berhenti. Kenapa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah yang menjadikan. Yang terakhir. Berapa kali ini terakhir itu? Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Bahwa orang yang beruntung itu adalah yang senantiasa berinfak, berzakat dan bersedekah, baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Nah, ini Prof yang menghapus stigma yang berkembang di tengah masyarakat bahwa surga itu miliknya orang kaya. Karena Allah mengatakan alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i. Kalau ada besar keluarkan, kalau kecil sedikit. Nah, maka oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita manfaatkan ini. Ya, saya dengar sebentar kita akan buka puasa Pak ya, bersama dengan nasabah ATM beras. Alhamdulillah. Cuman saya mau minta kepada Bapak pengelola, tolong jangan cuma berasnya yang dikasih, ya. Tapi mereka itu ada kewajiban sekali sebulan atau sekali sepekan untuk datang. Kita berikan pelajaran, kita berikan pengajaran, ya. Bukan apa-apa ini, mohon maaf, kebetulan Ustadz Agung ini ada membina kaum duafa yang namanya kelompok pengajian ITB. Ya, salah satu pembinanya Pak Adi Rashid Ali itu. Kelompok pengajian ITB bukan alumni Institut Teknologi Bandung, tapi pengajian istri tukang beca, tukang batu. Ya, alhamdulillah, ya. Sini sudah berjalan dengan baik.
Ya, dan hasilnya bagus. Ya. Nah, tidak banyak santri kita itu, hanya sekitar 130-an. Ya, ada santri kita yang termuda sekarang 18 tahun, yang tertua itu 76 tahun. Ya. Itu Prof kalau diajar mengajar 76 tahun itu kita tidak bisa berhadapan lagi begini, harus menyamping. Karena kalau dia sebut huruf sa itu ludahnya sudah muncrat. Ya. Subuh kemarin saya tanya, bagaimana? Sudah berapa juz yang dibaca? Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, masuk di juz ke-15. Tuh. Di luar Ramadan mereka mengaji setiap hari Rabu. Nah, itu yang kita programkan dan alhamdulillah. Nah, cuma dia ngomong kemarin, Ustaz, ini sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ini bulan mati dan berkahi profesi, pekerjaan dan usaha kami. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh dan soleha. Ya Allah, kedua orang tua kami yang masih hidup, pelihara mereka di masa tuanya. Orang tua kami yang telah tiada ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan kami orang-orang yang Kau banggakan di hadapan malaikat-malaikat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian perkataan terus kalian. Jadi cocok sentilannya tadi.